Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I wish you have a nice day and be happy in your home. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today I have a new English lesson for you. Hari ini kita akan belajar kembali bahasa Inggris bersama Mr. Wisnu Channel. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan judul yang sangat menarik. The interesting title, ya, judul yang sangat menarik. The new title is Entrepreneurship. Entrepreneurship. Kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship atau mengenai pengusaha atau bisnis, ya. Pasti seru dong bagi kamu semua yang ingin mengenal tentang istilah-istilah bisnis, istilah-istilah pengusaha. Disinilah channel terbaiknya, disinilah video tepatnya, yaitu di channel YouTube Mr. Wisnu. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita mulai saja untuk pembelajarannya, ya. Entrepreneurship. Apa tadi entrepreneurship? Adalah pengusaha atau bisnis. Jadi kita akan belajar mengenai istilah-istilah atau kosakata apa saja yang berkaitan tentang entrepreneurship atau bisnis. Ya, ada 21 vocabularies of entrepreneurship. There are 21. Ada 21 vocabulary atau kosakata yang tentunya kita harus pelajari, ya. Ada apa saja? Number 1, entrepreneur. Ya, yang pertama adalah entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah pengusaha. Jadi, entrepreneur di sini kita bagi menjadi dua macam. Ya, dibagi menjadi dua. Ada businessman, ada businesswoman. Apa itu businessman? Businessnya berarti pengusaha laki-laki, ya, pengusaha pria atau pengusaha laki-laki. Kalau businesswoman adalah pengusaha wanita. Berbeda, ya. Entrepreneur dibagi dua, businessman dengan businesswoman. Sudah jelas? Kita lanjut yang kedua. Business adalah bisnis. Bacanya bisnis, ya. Dalam bahasa Indonesia artinya bisnis. Buy. Apa ini buy? Buy itu artinya beli, ya. Membeli, buy itu. Kalau sell, kebalikannya buy adalah jual. Sell itu jual. Kalau istilah ada namanya, kalau di perusahaan namanya buyer. Apa itu buyer? Buyer dalam istilah perusahaan atau company adalah pembeli. Pembeli. Buyer itu adalah pembeli, ya. Kalau istilah-istilah pengusaha, istilah di perusahaan atau company, ya, namanya adalah buyer atau pembeli. Sedangkan seller, ya, disebut juga penjual. Penjual, seller. Kemudian customer. Kita biasanya mengenal nama istilah customer. Ada namanya customer, ada namanya customer service. Apa perbedaannya? Kalau customer artinya pelanggan, ya. Kalau customer service artinya yang melayani pelanggan. Jelas berbeda, ya. Namanya itu bisa disebut CS, yang satu customer, ya. Kemudian ada lagi produk. Produk ini adalah barang. Produk adalah barang. Kemudian marketplace. Biasanya kita mengenal istilah marketplace itu di media-media sosial, ya. Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Namanya adalah marketplace. Apa itu marketplace? Dalam istilah bahasa Indonesia, marketplace artinya adalah tempat usaha atau tempat jualan. Marketplace. Kemudian ada namanya klien, ya. Klien di sini. Istilah pengusaha ada namanya klien. Saya mau meeting dengan klien. Apa itu klien?
Klien dalam bahasa Indonesia artinya orang yang tertarik. Apa yang tertarik ini apa? Yang tertarik dengan barang atau produk, ya, produk dari pengusaha itu, ya, namanya klien. Tapi kalau istilah kedokteran, klien artinya pasien, berbeda, ya. Kemudian ada namanya meeting. Nah, biasanya suka kalau di perusahaan ada istilah namanya meeting. Apa itu meeting? Artinya pertemuan atau rapat, ya, pertemuan atau rapat. Jadi dalam istilah bahasa Inggris namanya meeting. Kemudian ada namanya schedule, ya, kita harus atur schedule. Apa itu schedule? Schedule istilahnya adalah jadwal, schedule, ya. Kemudian ada namanya salary. Biasanya pengusaha memberikan salary kepada karyawan-karyawannya. Salary apa? Salary itu adalah gaji, ya, gajian. Kemudian ada namanya distribution. Biasanya barang dikirimkan ke suatu tempat menggunakan distribution. Apa distribution? Distribusi, ya, pengantaran barang dari A ke B. Kemudian ada namanya workers. Istilah workers ini bisa disebutnya pekerja, ya. Kalau istilah halusnya, kalau ini istilah biasa, ya, workers adalah pekerja, tapi istilah halusnya adalah employee adalah karyawan, employee. Kemudian job seeker, ada namanya job seeker, ya. Apa itu job seeker? Job seeker itu adalah pencari kerja, ya, namanya job seeker. Yang sedang cari kerja namanya job seeker. Kemudian ada namanya jobless. Apa istilah ke-17 jobless? Istilahnya adalah pengangguran. Pengangguran berarti tidak ada kerjaan, ya, pengangguran, namanya jobless. Kemudian ada namanya istilah supplier. Apa istilah supplier? Supplier ini adalah pemasok yang biasanya di perusahaan yang memasok barang-barang untuk dijadikan barang jadi, ya, tadinya barang mentah jadi barang jadi. Pemasok ini namanya supplier, ya. Kemudian ada namanya supply. Supply itu berbeda sama supplier. Kalau supply artinya pasokan barang. Kemudian ada namanya banker, ya. Bankrupt itu dalam istilah bahasa Indonesia artinya bangkrut. Nah, istilah tidak sudah bangkrut. Kemudian yang ke-21, 21, the last one, ya, ada namanya investation. Apa itu investation? Adalah investasi. Nah, dalam istilah lainnya ada namanya investor. Investor itu adalah orang yang menginvestasikan sahamnya, barangnya, atau yang lainnya ke perusahaan, namanya investor. Beda sama investasi, ya. Investasi adalah investasi, berbeda. Paham sampai sini? Untuk kosakata tentang entrepreneurship, tentang bisnis. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu semua mengenal tentang dunia entrepreneurship atau dunia pengusaha. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu, para pengusaha muda, para pengusaha yang baru memulai, ya, usaha. Semoga menjadi referensi tersendiri untuk kamu semua belajar bahasa Inggris. Sekian dari Mr. Wisnu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention for my subscriber and viewers. Terima kasih pada para subscriber and viewers yang setia menemani Mr. Wisnu sampai detik ini. Mr. Wisnu mengucapkan thank you very much. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan like-nya serta share video ini jika mendapatkan manfaat yang signifikan. Mr. Wisnu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.